Selamat sore. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk membuat video sebagai salah satu persyaratan dalam pengisian data diri di tahap ini. Saya bernama Freddy Marpaung dengan nomor induk dosen nasional 0109098801 dari kampus STMIK Bertinantara. Pada saat ini, saya sebelum saya menampilkan video pembelajaran saya dengan mahasiswa saya akan menerangkan sedikit mengenai rencana pembelajaran semester di mata kuliah pemrosesan data distribusi. Nah, ini merupakan rencana pembelajaran semester saya, di mana ada 16 pertemuan yang saya akan laksanakan, di mana topik perkuliahan saya ini menjadi acuan di setiap saya melaksanakan pengajaran. Di pertemuan pertama, saya akan membahas tentang RPS dan kontrak kuliah, di mana yang dibahas ini adalah bagaimana mekanisme pembelajaran semester, termasuklah di situ bagaimana mendapatkan nilai, bagaimana supaya bisa mengikuti ujian. Habis itu kontrak kuliah ini menjadi kesepakatan antara saya sebagai pengajar atau dosen dengan mahasiswa untuk berkomitmen sama-sama melaksanakan sesuai yang dibuat oleh kampus, sehingga ketertiban dalam pengajaran ini ke depan bisa terlaksana dengan adanya kontrak kuliah. Yang kedua, saya akan membawa materi mengenai pengenalan pemrosesan data distribusi, di mana di sini saya akan membahas apa itu definisi pemrosesan data distribusi itu, bagaimana karakteristiknya dari distribusi itu, bagaimana model dalam pemrosesan data tersebut itu, dan apa saja kadang-kadang masalah di dalam sistem distribusi. Saya akan nanti jelaskan secara detail mengenai itu. Di pertemuan ketiga, saya akan mengajarkan komunikasi di dalam hal ini pemrosesan data distribusi, di mana topik atau submaterinya adalah mengenai protokol. Protokol itu merupakan protokol jaringan dalam komunikasi atau pemrosesan data distribusi. Terus yang kedua mengenai namanya ada RPC atau Remote Procedure Call. Baru akan ada studi kasus menjadi tugas kelompok yang menciptakan sebuah aplikasi yang bisa melakukan komunikasi lebih dari dua orang atau klien atau sistem multi sistem. Nah, yang keempat di pertemuan keempat saya akan mengajarkan tentang proses, apa itu definisi dan contoh proses itu dalam hal pemrosesan dan distribusi. Nah, dalam proses ini ada eh, tiga bagian, ada treat, client server, dan agent. Namun di pertemuan keempat saya hanya membahas definisi dan bagaimana model proses itu atau contohnya habis itu treat. Nah, treat ini saya akan menjelaskan bahwasanya treat itu ada di dalam proses atau di naungan proses. Nah, yang pertemuan kelima saya akan melanjutkan apa itu proses, yaitu khusus membahas namanya client server dan agent. Di sistem operasi distribusi pertemuan ke-6 saya akan menjelaskan materi tentang fungsi sistem operasi, komponen inti dan sistem operasi. Di pertemuan 7 saya akan menjelaskan file service. Saya akan perkenalkan apa itu nanti file service, bagaimana komponen file service dan interface-nya. Di pertemuan 8 akan mengadakan ujian tengah semester. Biasanya ini yang mengawas adalah dosen pengampu yang bersangkutan. Yang pertemuan ke-9 akan membahas dengan materi name service, di mana yang saya ajarkan itu mengenai apa itu name service atau pengenalan, bagaimana model name service itu sendiri. Terus di pertemuan ke-10 saya akan membahas atau menjelaskan
time dan koordinasi. Ya, yang pertama mengenai submaterinya logical clock dan sinkronisasi. Bagaimana koordinasi terdistribusi, bagaimana model yang dikatakan sinkronisasi dan asinkronisasi dalam pemolesan data terdistribusi. Di pertemuan 11 saya akan mengajarkan namanya share data dan transaction, bagaimana kita bisa melakukan share data dan source data nanti. Ini biasanya dipraktekkan. Terus bagaimana toleransi atau full toleransi dan data transaction, terus replikasi atau penggandaan data, ini materi yang saya akan ajarkan nantinya. Di pertemuan 12 itu mengenai distribusi manajemen, yaitu bagaimana data terdistribusian, itu mengenai data distribusi dalam pengiriman SMS. Yang selanjutnya adalah distribusi database dan mengenai sistem. Yang selanjutnya di pertemuan 13 mengenai parallel processing, di mana submateri yang diajarkan mengenai konsep paralel, arsitektur paralel, dan PMP dan MP. Yang di pertemuan ke-14 dan ke-15 itu mengenai security, di mana di pertemuan 14 itu submateri yang diajarkan apa itu security, terus bagaimana mekanisme dan teknik security. Di pertemuan 15 itu mengenai security lanjutan, yaitu mekanisme dan teknik security dan studi kasus. Nah, di dalam materi keperkuliahan ini, di setiap pertemuan ada studi kasus yang akan dipraktekkan, walaupun sebenarnya perkuliahan yang saya ampunya adalah berdasarkan teori, namun untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam akan dipraktekkan dengan komputer dosen maupun dengan dihubungkan dengan komputer yang ada sama mahasiswa minimal 2 komputer. Nah, capaian pemerintah kuliah saya ini, saya akan dengan motivasi pengajaran saya berikan, saya berharap mahasiswa dengan topik-topik yang saya sampaikan tadi mampu memahami dan mengimplementasikan sesuai yang diminta. Nah, demikianlah perkenalan mata kuliah saya, dan saya akan menyampaikan habis ini video saya akan kesinambungannya mengenai pertemuan saya sesuai dengan RPS kami pada momen ini. Kami masih di perkuliahan kami masih di pertemuan keempat. Di materi sehabis video ini akan masuk video proses, yaitu mengenai definisi dan contoh proses dan juga mengenai trade. Terima kasih. Selamat malam buat semua. Oke, di pertemuan kita ini kita akan masuk ke pertemuan keempat tentang proses. Nah, sebelum saya masuk ke materi seperti biasanya, menurut Anda, siapapun boleh, apa itu proses? Sesuatu yang sedang berjalan atau yang sedang dikerjakan. Ada tanggapan yang lain? Oke ya, proses itu sesuatu yang sedang berjalan ya, atau sedang yang dilaksanakan yang belum selesai atau belum final. Ya, itulah yang kita bahas di mata kuliah kita ini dalam motion data terdistribusi. Nah, suatu proses dikatakan di sini yaitu saat sebuah proses atau dalam mata kuliah kita ini dalam pengurusan data terdistribusi. Jadi status proses itu yaitu sebuah proses atau instruksi yang dieksekusi, ya. Jadi proses itu dieksekusi dan akan berpindah statusnya dari status proses dari satu tahap ke tahap lain. Ya. Nah, di sini ada tahapan dari proses ini. Ada namanya new atau memulai, ada running, ada menunggu atau ready dan terminate. Ya. Dimana di sini artinya kalau new itu proses sedang dibuat, itu pemahamannya. Sedangkan running itu instruksi yang sedang dieksekusi. Sedangkan waiting itu proses yang sedang menunggu atau beberapa event terjadi. Misalnya ada perangkat dahulu yang sedang menerima sidang. Misalnya
kita lagi memiliki sesuatu sehingga belum bisa diproses. Ya, tadinya ada ready dan selanjutnya ada namanya terminate. Nanti saya akan terangkan bagaimana model kinerja dari proses ini. Nah, ini adalah diagram proses step-nya. Coba perhatikan ini. Ya, ada new. Oke. Jadi kalau kita memulai sesuatu itu, kawan-kawan, misalnya kita membuka program, misalnya atau aplikasi misalnya PPT atau Word ya. Ini kalau kita sudah mulai, itu sudah namanya new, statusnya new. Nah, setelah memulai, kita misalnya mulai mengerjakan apa atau mengerjakan sesuatu, itu statusnya ready. Dari ready ini, oke, kita masuk namanya kalau sudah selesai ready, artinya sudah pengetikan yang kita lakukan tadi di Word. Habis itu kita masuk ke running, ya. Di running ini artinya di program di load ke memori utama. Setelah di load atau disimpan itu namanya terminal selesai, ya. Namun ada kata lain, di running ini ada 3 kemungkinan. Jadi kalau kita membuka mengerjakan di komputer itu kan kita bisa membuka aplikasi Word dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba kita ingin membuka merunning misalnya ke memori utama, itu namanya tadi apa yang kita inginkan di dokumen atau Word ya. Oke. Nah, kalau saya katakan tadi kita running jadi load tersimpan ke memori utama dan selesai. Namun tiba-tiba ada yang penting, saya simpan ini dokumen PPT ini, maka dia akan prosesnya menunggu, ya, menunggu. Ya, prosesnya akan menunggu. Oke, baiknya. Jadi yang ditunggu apa? Yang tadi, saya paham ya. Jadi waktu pertama kita nanti tadi mau nge-load di memori utama dari dokumen tadi, tapi yang lebih penting, yang lebih utama, ya, yang lebih penting tadi. Maka status Word tadi menunggu. Yang di running itu adalah PPT. Oke. Nah, setelah menunggu dari si Word tadi karena ada yang dan dia langsung lagi diproses ke ready. Ya, artinya sudah siap lagi dia berikutnya untuk dikirim ke memori prosesor running. Nah, habis itu setelah di running, dia akan di load ke memori utama dan namanya terminate. Ya, itu namanya proses. Jadi proses itu perpindahan dari status ke status lain. Itulah yang dibilang kawan kita tadi adalah proses itu kalau secara umum adalah sesuatu yang sedang berjalan, yang sedang dikerjakan atau yang sedang belum selesai. Itu secara umum. Tapi dalam materi kita ini adalah proses itu perpindahan status. Dari ada 5 tadi status dari new sampai namanya terminate, ya selesai. Jadi kita membuat kita buka PPT berarti kita sudah siap mulai. Kalau terbuka PPT-nya ini, terbuka layarnya, kita sudah siap PPT-nya ini untuk menerima masukan putar ketiga. Oke? Nah setelah sudah siap, kita mau running, habis itu di running siap misalnya dalam ini mau di load yang mau utama, disimpan lah ini ke komputer, itu namanya selesai, ya. Oke, ada pertanyaannya itu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, itu mengenai proses. Nah, proses ini terdiri dari 3 kawan-kawan. Ada namanya thread, ya. Ada namanya kedua client server, yang ketiga agent. Di sini kita khusus membahas di pertemuan kita yang keempat ini, kita membahas namanya thread. Ya. Karena di prosesnya ada 2 kali pertemuan sesuai RPS, kita bahas thread. Nah, thread itu apa? Jadi secara umum thread itu adalah unit-unit terkecil yang ada di proses. Jadi thread ini ada berada di proses, ya, berada di proses. Oke, nah, coba saya simulasikan. Coba perhatikan di layar. Di sini dikatakan thread merupakan unit dasar atau unit terkecil dari CPU yang berada di bawah naungan namanya proses. Coba perhatikan. Coba kalau saya membuka test manager. Nah, di sini akan terlihat
proses yang sedang berjalan. Ya, kalau kita melihat ini adalah proses yang sedang berjalan. Apa itu yang sedang berjalan? Ini belum terminate, artinya masih ready atau lagi running, ya, lagi ready ya. Artinya masih bersedia dia mau diapain, mau diedit nanti. Itu beberapa aplikasi ada namanya antivirus, ada Firefox atau Chrome ya, dan beberapa aplikasi yang sedang berjalan di dalam komputer saya sekarang ini. Inilah sedang diproses, belum selesai. Nah, nanti ini yang berjalan ini nanti akan di-load ke memori utama, ya. Oke, nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah thread itu di mana? Jadi katakan tadi, thread itu berada di apa? Di dalam proses, ya. Thread itu berada dalam proses. Jadi thread itulah unit terkecil dari proses. Perhatikan ke layar. Biar saya tunjukkan yang di mana sih thread itu. Di sini ada beberapa aplikasi yang sedang berjalan atau namanya tadi proses. Nah, di setiap aplikasi yang berjalan tadi, ya, ini di setiap aplikasi yang berjalan di sini ada namanya thread. Itu berada di setiap aplikasi. Nah, saya tunjukkan. Misalkan di proses ini ada PPT lagi jalan, terus jenis Chrome jalan. Nah, kita akan tunjukkan di mana thread itu. Nah, coba perhatikan. Jadi di sini kawan-kawan, jadi semua. Di sini adalah beberapa program yang sedang berjalan. Ada namanya Firefox atau Mozilla, ya. Ada Word yang bisa kita kenal, ada namanya PPT. Nah, setiap aplikasi yang berjalan ini, yang sedang proses ini, di dalamnya itu adalah thread. Ya, coba kita buka salah satu aplikasinya, apa ini? PPT ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ada beberapa thread yang sedang berada di PPT. Jadi saya ulangi, thread itulah unit-unit terkecil yang mendukung terjadinya proses. Tanpa ada thread, proses akan bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, bagaimana pekerjaannya? Jadi ini ada PPT-nya adalah ada kurang lebih 20 slide. Berarti setiap slide ini ada thread. Slide pertama mungkin menggambarkan tentang kalimat, mendukung supaya terjadinya kita bisa mengikut atau menulis sebuah kata atau kalimat. Ya, di slide 2 demikian, di slide 3 demikian, atau gambar slide berikutnya. Nah, coba kita lihat, ini kalau kita hitung ini berapa, 6, 8, 10 lebih, ada 20-nya. Nah, ada 20 thread, jadi kita hitung dari jumlah dari jumlah slide yang sedang berjalan. Jadi di dalam proses PPT ini bisa terjadi namanya lebih dari satu thread, itu namanya nanti multi thread. Jadi di proses itu ada thread tunggal, ada multi thread. Kalau tunggal, kalau kita membuka misalnya Mozilla, kalau satu tabnya dia, jadi satu threadnya. Namun kalau kita membuka tab lagi, akan ada thread lagi. Jadi thread pertama itu mungkin untuk menampilkan misalnya pemberitahuan atau berita misalnya. Di tab kedua itu mungkin video. Jadi semua ada threadnya. Jadi thread itu mendukung proses pengolahan data tadi. Tanpa ada thread, dia tak akan bisa. Jadi thread itu adalah unit terkecil yang berada dalam proses. Jadi paham ya? Thread itu adalah bagian atau unit terkecil, makanya katakan tadi itu unit dasar. Jadi unit
terkecil yang ada di dalam proses, ya. Nah, dan inilah semua setelah selesai tadi ini kan ini. Jadi inilah nanti aplikasi-aplikasi perjalanan ini semua setelah selesai diolah akan di-load semua ke artinya bagaimana sih yang waktu itu kalau udah kita save artinya kita develop di modul utama. Tidak ada lagi proses selesai terminate, ya selesai. Nah ini PPT ini, kalau saya nggak melakukan operasi lagi, saya save dia, artinya namanya kalau udah kita save berarti disimpan ke memori, jadi di load ke memori utama dan selesai. Ya, nah begitulah gambaran dari proses tadi. Jadi saya berharap proses itu tadi sudah dibicarakan, proses perpindahan status dari status satu ke status lainnya. Oke? Nah, contohnya bagaimana kalau kita ke internet atau ke komputer kita mau misalnya browsing ini, statusnya kita new artinya apa yang kita mulai? Kita klik Chrome atau Mozilla, terbuka Mozilla artinya ready, ya ready. Terus saya ulangi, kita membuka aplikasi Word misalnya, kita klik Word-nya atau Word-nya, berarti dia memulai. Terbuka Word-nya, dia memulai, artinya ready, dia siap, dia apa yang mau dimasukkan ke Word itu. Habis di-save dia, siap-siap dia di-running. Di-running artinya udah mau di-save ini, di-running dia siap, dia di-load ke memori utama, selesai, namanya terminal. Namun manakala kita membuka beberapa aplikasi, misalnya kita buka dari Word, PPT, nah kita buka kerja dua-dua ini terus bersama, tapi salah satu kita kerjakan. Kayaknya lebih penting ini saya kirim atau saya save ini PPT ini. Makanya ada status menunggu. Ya, saya ulangi. Nah, di dalam proses tadi ada grid itulah unit grid terkecil yang ada dalam proses untuk mendukung kerjanya proses tadi. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di aplikasi ini ada namanya stack, itu kumpulan berapa tweet yang terjadi di sana. Ditotalkan dari layar pertama di sekian banyak. Jadi banyaknya tweet itu untuk mendukung seberapa data yang dimasukkan di setiap slide tadi. Kadang-kadang kan data kalimat selamat malam dengan gampang kan berbeda. Disitulah itu kenapa bervariasi jumlahnya. Ya, itu mendukung. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada atau belum disimak? Kurang disimak? Ada yang bertanya? Sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya ucapkan terima kasih sudah pemahamannya. Artinya Anda berhasil mengikuti mata kuliah ini dengan baik, sehingga pengetahuan tentang proses dalam hal khusus grid Anda paham. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya mengenai dalam proses juga baik dari server dengan engine. Ya, artinya data dari siap nanti kita akan berbasis dari server dari ini. Oke, nah kalau ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita lanjut di kedua. Terima kasih, selamat malam untuk semua. Malam Pak.